Jangan lupa jati dirimu sendiri. Kau dari mana? Saya fokus memang memperjuangkan hak kami. Hak masyarakat adat Kesultanan Serdang yang hari ini belum dikembalikan kepada kami. Saya akan berjuang sampai akhir hayat saya. Ini tidak hanya kepada Melayu tapi kepada suku-suku yang lain. Ini kita jangan lupa ya, jangan lupa dengan akar budaya, dengan jati diri kita. Betul. Sebagai kepala adat, saya tetap berada di tengah. Ya. Saya tidak kiri, tidak ke kanan, tapi saya berada di atas kebenaran, ya, berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Kasih tepuk tangannya dulu, penonton yang mana ini? Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting pada kesempatan kali ini. Hari Selasa hari ini ya, betul ya? Selasa ya. Selasa, udah kedengaran suara narasumber kita siapa ya. Sebagaimana janji kita hari ini live insya Allah di channel Naira Studio Podcasting di channel YouTube-nya. Alhamdulillah sudah welcome back ya ke channel awal. Dan sekali lagi kami ingatkan operator tolong tetap aman, safety. Maka saya katakan tadi fokus ya. Kita pastikan agar kemudian memonitor, tim monitoring standby ya. Kita pastikan agar informasi yang disampaikan melalui channel Naira Studio Podcasting ini bisa tetap dinikmati oleh sahabat podcaster di luar sana. Dan kami mengharapkan juga partisipasi dari teman-teman sahabat podcaster di luar sana untuk tetap mendukung kami di channel Naira Studio Podcasting dengan cara subscribe, like, and share ya. Kembali ke channel lama kita di Naira Studio Podcasting. Juga ada di Facebook, ada di Instagram, ada juga di TikTok, dan ada di Spotify ya. Ya, mohon ditampilkan judul kita pada hari ini, operator, adalah ya, Sultan Serdang ke-9, Tradisi Politik dan Masa Depan Melayu. Memang dari judulnya agak berat ya, agak berat, terasa agak berat. Tapi coba kita sampaikan dengan cara yang santai dan santun juga. Insya Allah nanti bisa sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini untuk berpartisipasi, bertanya langsung ke narasumber kita. Dan alhamdulillah sudah kita hadirkan ada Datuk Muda Hamdan Sukron. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita cuma ngelihat beliau di TV-TV aja ya, TVRI maksudnya. Juga ada Tuanku Ahmad Tala'a, betul ya? Nah, nama Tuanku ini boleh ditambahkan, Datuk Muda. Nama lengkap beliau, lupa saya, kemarin sempat dicatat. Tuanku Ahmad Tala'a Syarifun Alam Syah. Wah, betul. Itu nama lengkap beliau berserta gelar ya? Ya, betul, sama gelar ya. Selamat datang Tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini sahabat podcaster juga di sini dan juga ada Datuk Muda Hamdan. Insyaallah bisa berdiskusi dengan kita, ngobrol-ngobrol tentang masa depan Melayu. Sebetulnya kalau saya pribadi, baik Tuanku dan Datuk Muda Hamdan ini ingin mengulas dan mengangkat pembahasan ini pada bagaimana masa depan Melayu ke depan, khususnya Sumatera Utara ya. Kalau ini kan memang kebetulan kita undang ada Sultan Serdang. Ya mungkin di suatu masa kita akan undang beberapa sultan-sultan lain nanti untuk berbincang tentang kemelayuan ini ke depan seperti apa. Kurang lebih gambaran seperti itu. Bisa ditangkap ya Datuk Muda ya. Jangan pening-pening kali. Iya, jadi saya merangkum suatu pertanyaan Abang kepada saya. Jadi izin pasti Tuanku menjawab. Ya kebetulan saya ini putra Tanjung Merawa. Tanjung Merawa itu wilayah Kesultanan Serdang. Bagian dari wilayah Kesultanan Serdang ya. Jadi kalau ingin menjawab dari lontaran pertanyaan Abang tuh ya jangan lupa jati dirimu sendiri. Kau dari mana? Iya. Itu intinya. Baik. Iya. Baik, oke, ini sebagai pembuka saja. Baik, saya kembali lagi ke Tuanku ini sambil beliau macam ibarat mau menikah tuh merisik-risik kertas sama tengok di situ ya. ada bahan yang mau ditanyakan nampaknya. Tapi pertanyaan dari kami Naira Podcasting ini Tuanku sebetulnya tak begitu berat-berat kali, santai aja. Pengalaman pertama ya, perdana ini. Buka dasar. Sekali lagi kami mengundang sahabat podcaster untuk bertanya langsung, mumpung Tuanku hadir di meja podcast kita untuk mungkin berdiskusi tentang bagaimana kondisi
masyarakat Melayu khususnya di Serdang ya. Ini sekarang Serdangnya Sedang Bedagai jatuhnya atau tetap di Serdang saja? Dia gini. Jadi Kesultanan Serdang itu wilayahnya sebahagian ada di Kabupaten Deli Serdang. Oke. Sebagian lagi ada di Sedang Bedagai. Baik. Ya. Batasnya sampai di situ? Ya, di Sedang Bedagai sampai Perbaungan, Pantai Cermin sama Serbajadi. Oh. Kalau di Deli Serdang, Batangkuis, Tanjung Rawa, naik ke atas sampai ke Gunung Muria. Itu wilayah adat Kesultanan Serdang. Baik. Ini tim operator aman ya, semua audio kita aman. Kami ingin memastikan sekali lagi, boleh mungkin linknya di-share agar kemudian bisa kita share juga ke Datuk Muda dan Tuanku nanti untuk kemudian bisa dibagikan dan sahabat podcaster bisa terlibat aktif dalam diskusi kita pada kali ini. Baik, Tuanku ingin pertanyaan pertama dari saya ini sebenarnya. Bisa diceritakan kira-kira perjalanan keluarga Tuanku dari Kesultanan Deli hingga Kesultanan Serdang membentuk identitas sebagai sebuah pewaris. Karena kan awalnya bersatu kalau saya tak salah informasinya. Tapi ini boleh diklarifikasi untuk memastikan kemudian dan sampai kemudian Tuanku aktif di dunia politik. Ini kira-kira kasih kita gambaran sederhananya seperti apa kira-kira perjalanannya? Ini dari mulai berdirinya kerajaan. Iya, boleh. Singkat-singkat saja. Jadi pada abad ke-7 Kesultanan Serdang berdiri pada abad ke-17. Tepatnya 17. Boleh agak mendekat sedikit 1723. Dikarenakan ada perseteruan ya masalah tahta di Kesultanan Deli. Sehingga adiknya ini dirajakan di Serdang oleh beberapa kedatukan. Itu dapatnya di Kampung Besar Serdang. Oke. Sejak itulah Kampung Besar ini sekarang namanya masih Kampung Besar? Desa Serdang. Desa Serdang ya. Desa Serdang di Kecamatan Beringin Deli Serdang. Oke. Jadi dengan Sultan pertama Tuanku Umar. Nah, itulah Sultan Serdang pertama. Sampailah pada hari ini. Jadi ayah saya almarhum Tuanku Abu Nawar Sinar Sariful Alamsah. Itu ayah, kemudian berkawin dengan putri Sultan Deli. Jadi ibu saya Hajah almarhumah Hajah Tengku Mulfi adalah putri Sultan Deli ke-11. Salah satu putrinya? Ya, Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam. Jadi saya ya asli putra Deli Serdang. Oke. Titik beratnya situ ya. Baik, ada pertambahan mungkin? Saya diangkat menjadi kepala adat atau Sultan Serdang telah ke mangkatan almarhum Allahyarham. Agak mendekat lagi Allahyarham Tuanku Lukman Sinar Basarsah. Oke. Jadi ada adat yang kanun, raja mangkat, raja menanam. Maka sebelum Allahyarham Tuanku Lukman dimakamkan, maka diangkatlah saya sebagai pengganti. Oke, di tahun 2011 ya? 2011. Oke. Sampailah sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang saya. Baik. Nah kalau mungkin boleh dijelaskan sedikit Tuanku terkait dengan proses pemisahan ini dari Deli dan Serdang. Walaupun sebetulnya dari segi ikatan pernikahan sebetulnya masih ada kekerabatan itu ya. Tadi kan masih ada kan? Jadi kalau kita kembali kepada awal berdirinya, ini kan mereka adik-beradik. Oh. Inilah Juriat Goca Pahlawan. Jadi yang bersaudara itu ya Serdang dan Deli. Oke. Ya adik-beradik. Cuman ya yang si adik mendirikan Kesultanan sendiri ya. Oke. Nah, dari segi Tuanku sendiri melihat kondisi sekarang ya berjalannya waktu ya antara Kesultanan Deli dan Serdang, sebetulnya punya rasa tanggung jawab nggak untuk kemudian bagaimana ini dalam kondisi tetap terkoneksi dengan baik, punya hubungan yang baik gitu. Artinya kan kalau orang secara awam nih melihat bahwa keberadaan Deli dan Serdang itu kan kesannya perbedaan yang agak kontras gitu ya. Artinya yang satu di pusat kota, yang satu lagi di daerah, katakan begitu ya. Nah, apa kira-kira pandangan ke depan dari Tuanku untuk kemudian berupaya untuk lebih dekat lagi hubungan kedua kesultanan ini? Kami memang dekat, selain memang saudara, saya sering berkomunikasi dengan Sultan Deli. Nah, kebetulan beliau tuh manggil saya Uwa. Oke. Iya, jadi kami sering berbagi cerita. Cuman wilayah adat kami yang berbeda ya. Beliau di Deli, saya kan di Serdang. Jadi kami punya tanggung jawab masing-masing. Begitu juga dengan kesultanan yang lain, Langkat, Asam, Kota Pinang, Kualoh juga punya tanggung jawab masing-masing. Untuk ya paling tidak mengenalkan, melestarikan adat budaya di daerah kita masing-masing, itu dia. Oke. Nah kalau dari sisi, ada kak mungkin pertemuan khusus misalnya antar kesultanan yang ada di daerah-daerah Sumatera Utara, katakan apa namanya wilayah pantai
Dari timur ya, katakan seperti itu. Yang memang itu kemudian mempertemukan ke semua sultan dan pemangku adatnya ini untuk kemudian berembuk bersama, membincangkan suatu hal yang kemudian mengambil keputusan bersama. Ada nggak momen-momen itu? Secara formal belum ya, tapi kadang-kadang kami bertemu di 3-2 orang. Cuman ini ada rencana kami mau membuat sebuah wadah sebagai forum komunikasi lah. Kami akan mungkin bertemu sebulan sekali atau sebulan 2 kali untuk menyikapi atau ya memberikan harapan-harapan kepada pemerintah yang sekarang. Itu mungkin. Ada planningnya seperti itu ya? Ada. Baik Tuanku, ini kita sempat searching di beberapa media kan, kita menjumpai kalau Tuanku ini sebetulnya berlatar belakang lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yeah. Benar ya? Yeah. Nah, ada sebagian orang berpendapat bahwa latar belakang itu agak kontras dengan citra dan tradisi sang sultan, katanya begitu. Nah, kira-kira bagaimana kemudian latar belakang pendidikan ini membentuk cara pandang sultan menata kerajaan secara modern pada saat ini? Saya jelas memilah ya. Artinya kalau saya bicara sebagai kepala adat, saya bicara adat, saya netral. Oke. Saya berdiri di atas kebenaran. Ya. Di politik juga saya kan punya aspirasi politik. Ya, mungkin tahulah saya di Partai Golkar. Tapi intinya saya tetap ya berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan selalu ya berjuang untuk kemaslahatan umat. Itu dia. Agak ambigu sebetulnya menangkapnya karena begini. Ada satu sisi seolah-olah bahwa kondisi politik luar kebijakan kesultanan itu ada dua kemungkinan itu kan. Ada yang berpihak ke masyarakat, ada yang mungkin bisa jadi tidak secara tidak langsung kan begitu. Nah, bagaimana kemudian Tuanku bisa memposisikan, karena begini, kita yakin bahwa ketika Tuanku berada di sebuah wilayah sebagai seorang sultan, merangkap juga sebagai utusan partai politik tertentu, ini kan kondisinya akan membuat sebuah kondisi yang dalam tanda kutip tidak netral gitu. Karena apa? Bisa jadi keputusan-keputusan Tuanku dari partai politik belum tentu sepenuhnya mengakomodir aspirasi dari masyarakat adat, katakan di satu sisi ya kan. Nah, ini bagaimana Tuanku mendudukkan perkara ini? Ya seperti yang saya bilang, sebagai kepala adat saya tetap berada di tengah. Ya. Saya tidak kiri, tidak ke kanan, tapi saya berada di atas kebenaran, ya, berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Sementara di partai politik saya gunakan ini. Jadi politik ini tidak hanya semata-mata alat kekuasaan, tapi ini adalah alat untuk saya memperjuangkan juga kepentingan saya di situ, kepentingan adat istiadat. Karena lewat partai politik kita bisa salurkan ini. Jadi saya pikir ini tidak ada yang bertolak belakang. Tidak ada yang bertolak belakang ya. Nah, tinggal saya bagaimana memanfaatkan politik itu untuk bisa memperjuangkan masyarakat adat. Mengakomodir ya. Ya, dan saya yakini seluruh partai politik akan berada di pihak kita untuk mengembalikan hak-hak adat dan ini dijamin oleh undang-undang pasal 18B bahwa melindungi masyarakat adat sepanjang masyarakat adat itu masih ada. Didukung oleh undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, ya tentang ya pelestarian adat budaya, hak-hak tradisional adat, juga kita ada perda tentang ya pemajuan kebudayaan. Jadi ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan ya, pada prinsipnya begitu ya. Sepanjang kita bisa memainkan peran di situ. Baik. Saya jadikan politik itu sebagai alat untuk memperjuangkan itu. Baik. Berapa tahun Tuanku terlibat di aktif politik katakan demokrasi saat ini? Ada 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun. Dan sempat juga menjadi ketua DPD di partai tersebut ya? Partai 10 tahun. 10 tahun? Ya. Luar biasa. Nah kalau boleh diceritakan ke kita Tuanku terkait dengan ini, kita pengen tahu struktur masyarakat adat yang Tuanku bangun dengan kondisi sekarang ini. Karena kan kita sekarang ini agak sulit sekali menjumpai susunan yang rapi dan sempurna katakan. Artinya dari kasat mata kita terkait dengan keberadaan kesultanan di satu tempat. Karena kita ada undang lebih dari 2 orang sultan sebelumnya hadir di meja politik kita dan masing-masing memang melabeli diri dengan masyarakat adatnya masing-masing. Nah kalau Tuanku sendiri tadi kan mungkin cerita tentang batas wilayah,
kemudian perangkat masyarakat adat ini. Bisa diceritakan kita perangkat adatnya ini seperti apa konteksnya? Jadi saya berterima kasih ya kepada Allahyarham Tuanku Lukman Sinar Basasah yang telah membangun pondasi ini. Saya tinggal meneruskan. Apa itu? Yang pertama kita punya kerapatan adat. Ya. Ada di situ saya, datuk-datuk berempat, datuk berdelapan, datuk 14. Kemudian ditopang orang-orang besar kesultanan. Terus kami Tengku Lukman dulu membentuk penghulu adat. Di setiap kampung itu ada namanya penghulu adat. Dialah yang bertugas bagaimana mensosialisasikan adat budaya dan mengajak generasi muda untuk tetap cinta kepada budaya. Dan itu alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini. Sampai saat ini. Walaupun ada ya beberapa kedatukan yang belum saya isi oleh karena ya meninggal dunia. Seperti kita punya kedatukan Batangkuwe, Saramunia, Aras Kabu, Lubuk Pakam, Tanjung Merawa, daerah Batak Timur itu Bangun Purba ke atas, sampai dengan ke Gunung Meriah itu kita punya. Berarti ada posisi masih kosong saat ini ya Tuanku ya? Ada beberapa yang masih belum akan segera saya isi. Menunggu musyawarah keluarga. Baik. Ini saya baru dapat informasi juga kan sebelumnya karena memang kalau ini nggak disampaikan ke sahabat podcast keluar sana mungkin orang nggak tahu, yang dikenal cuma sultannya aja bisa jadi, ya kan? Nah, saya juga baru paham ternyata ada masyarakat adat yang memang disusun secara sistematis, termasuk juga jumlah kedatukan yang itu nanti mengakomodir wilayah kedatukan masing-masing kan. Nah, makanya di depan kita ini ada datuk muda. Satu lagi saya berterima kasih. Di Melayu ini kan ada organisasi adat. Itu MAPMI ya. Betul. Saya kebetulan ketua Dewan Adat MAPMI. Kemudian ada GAMI. Yang saya selalu bersama-sama dengan yang mereka ini untuk membicarakan sesuatu yang terkait dengan adat budaya Melayu. Alhamdulillah kami bagus bekerja. Bisa berkoordinasi. Nah kalau MAPMI sendiri Tuanku mencakup wilayah Kesultanan khusus Serdang aja atau keseluruhan wilayah beberapa titik? MAPMI itu kan organisasi ya. Dia ada tingkat nasional. Itulah pengurus besar yang dulu ketuanya almarhum Haji Samsul Arifin. Hari ini dipimpin oleh Profesor Datuk Sri Profesor Oka Saidin S.H.M. Hum. Di setiap daerah dia punya cabang, khusus untuk Deli Serdang ada PD namanya, Pusat Pengurus Daerah MAPMI Kabupaten Deli Serdang. Jadi kita masing-masing daerah punya MAPMI. Baik. Itu Majelis Adat Budaya Melayu. Dan dia tidak hanya mengurusi adat, tapi ya kehidupan yang lain, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian kalau GAMI dia Gerakan Angkatan Muda lebih memanage anak-anak muda lah, generasi muda Melayu untuk diajak cinta budaya begitu. Baik, berarti termasuk datuk muda yang salah satunya di depan kita ini ya? Datuk muda ini. Masya Allah. Luar biasa nih. Luar biasa ya. Karena memang beliau sering suka di luar nih. Pulang tengah malam aja. Apa kira-kira komentar dari Datuk Hamdan terkait dengan penjelasan dari Tuanku? Artinya kan mungkin punya visi misi ke depan terkait dengan bagaimana generasi muda Melayu ya memandang visi ke depan nih Melayu khususnya Kesultanan Serdang ini mau seperti apa? Sebenarnya sih bukan untuk berkomentar, tapi untuk taat lah, karena beliau tuh suatu sultan Serdang dan saya agak dekat saja dengan mikrofon ya. Kalau menurut perspektif saya itu bukan termasuk komentar, tapi mentaati kata-kata Tuanku Sultan Serdang. Karena kalau udah Tuanku Sultan Serdang berbicara itu titah namanya. Titah itu harus dijalankan. Karena ada pepatah mengatakan Sultan dijunjung, rakyat dipayung. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Ini penontonnya ada 300 orang yang nggak hadir nampaknya, jadi cuma suaranya. Nah terkait dengan koordinasi Datuk Hamdan nih terkait dengan kondisi ke depan seperti apa dengan Tuanku, ada planning apa yang akan dibuat? Karena sekali lagi mengingat tak mungkin juga seorang Sultan Serdang, Tuanku ini memikirkan segala sesuatunya tanpa berdiskusi kan dengan Datuk Muda. Ya, saya untuk planning ke depan, saya meminta nasihat daripada Tuanku Sultan Serdang. Karena petuah-petuah Tuanku itu sangat penting di masyarakat. Jadi itu saya ambil, Pak. Yang sudah dilakukan apa kira-kira kegiatan yang dilakukan dari organisasi apa tadi namanya? Gami. Oh banyak, Pak. Banyak.
Jadi Tuanku Sultan Serdang ini termasuk dekat dengan masyarakat, Pak. Jadi ketika ada acara-acara besar, walaupun beliau sibuk, dia tetap datang. Contoh tahun semalam 2024 itu pelantikan PB Gami Indonesia di Jalan Sultan Serdang, Muara Bandara, beliau datang. Oh, Gami ini sendiri berpusat di mana kira-kira? Di Medan. Di Medan, saat ini di Medan ya. Jadi Tuanku Sultan Serdang ini dia sangat luar biasa lah kepada masyarakat. Dan bahkan kalau kita ke masyarakat di Serdang, itu semua beliau tahu. Oh, Tuanku Sultan Serdang tahu dipanggil lah dengan izin patik Tuanku dengan sapaannya Tengku Ame. Masya Allah. Berarti mensosialisasikan tugas dari Gami ini ya, salah satu nampaknya ya. Iya. Jadi gini dia, Pak. Jadi kan kalau saya sendiri kan tak bisa, apa yang bisa, ini terbatas. Iya. Jadi lewat Gami dan MAPMI inilah kita berharap ya bisa melaksanakan apa yang kita inginkan itu. Saya hanya menyampaikan harapan dalam pidato-pidato setiap kesempatan untuk jangan melupakan budaya. Kita punya peninggalan dari leluhur yang harus kita jaga. Itu yang selalu saya sampaikan, tinggal mereka nanti yang melaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Oke, Tuanku, kita berpindah pertanyaan pada hal yang lebih agak spesifik lagi nih. Pertanyaannya. Dari informasi yang kita dapat, Tuanku sering menyatakan pentingnya tata kelola kerajaan yang baik. Nah, dalam konteks kehidupan sosial dan beragama ini, apa visi misi Tuanku untuk menjadikan Kesultanan Serdang bukan hanya sekedar simbol sejarah, tapi juga sebuah lembaga atau institusi yang memberikan nilai bagi masyarakat Melayu di masa kini dan masa akan datang. Jadi paling tidak saya sekarang konsolidasi dulu ya. Pertama, agak dekat saja Tuanku, atau tarik aja mikrofonnya ke belakang boleh. Saya akan segera membenahi kedatukan yang kosong oleh tadi ya. Yang meninggal dunia itu satu ya. Yang kedua, intens membangun komunikasi, kolaborasi dengan ormas Melayu. Yang ketiga, saya fokus memang memperjuangkan hak kami, hak masyarakat adat Kesultanan Serdang yang hari ini belum dikembalikan kepada kami. Menarik nih, agak panas kayaknya pembahasan terakhir itu ya. Dan saya sudah bersumpah di hadapan orang-orang ini, saya akan berjuang sampai akhir hayat saya. Masya Allah. Itulah mungkin yang kalau jadi kenangan orang ini ya kenangan orang ini. Betul. Saya akan berjuangkan itu. Betul sekali. Baik. Oke, kalau kita ngelihat sekarang Tuanku, bahwa kondisi masyarakat ini kan cepat sekali perubahan, berganti-ganti kondisi segala macam. Bahkan bisa dibilang melihat regenerasi sekarang ini juga yang kemudian agak cukup terikat dengan media sosial, ya, membuat kadang-kadang kita agak pesimis melihat atau berharap agar tradisi dan adat Melayu ini bisa diwarisi. Ini kan tantangan zaman. Tantangan kita. Apa kira-kira planning Tuanku ke depan untuk mengatasi persoalan-persoalan macam seperti ini? Jadi saya dalam setiap kesempatan dalam acara apa aja, ya, asal ada undangan, itu saya sampaikan bahwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala adat, tapi juga adalah menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk pemerintah sebenarnya. Artinya tidak hanya kepada Melayu, tapi kepada suku-suku yang lain. Ini kita jangan lupa dengan akar budaya, dengan jati diri kita. Betul. Jadi ada dulu yang bilang boleh ikuti zamanmu, tapi jangan kau tinggalkan adat budaya. Itu dia. Itu yang perlu kita tanamkan, dan medsos bisa dijadikan salah satu alat untuk memperkenalkan adat budaya kepada generasi muda. Dan itulah pentingnya kreativitas. Jadi bagaimana meng-create tradisi lama itu sehingga bisa diterima oleh anak-anak muda sekarang. Jadi memang dimodernisasi dia, macam tari kreasi baru. Ya. Ini kan bisa dibuat semacam pembaharuan atau penyesuaian sehingga anak sekarang bisa menerima, senang dengan itu. Udah dititahkan nih ke Tuan Muda belum? Ini coba. Nonton dia. Tidak menghilangkan nilai-nilai itu. Betul. Nah, ini dari Datuk Muda mungkin ada jawaban kira-kira planning. Maka tadi dari awal udah tanya kira-kira apa planning dari Gami tadi sebagai roda penggerak generasi muda sekarang ke depan, ya kan? Walaupun titah tetap dari Tuanku, tapi paling tidak mungkin Gami punya usulan dari orang-orangnya untuk kemudian bagaimana ini
resam budaya adat istiadat ini nggak tenggelam dengan kondisi perubahan globalisasi yang cukup cepat saat ini? Ya, kalau menurut perspektif saya, planning ke depan, ya saya pun salah satu anggota GAMI ya di Deli Serdang. Ya untuk planning ke depan, bagaimana kita mengajak anak-anak muda Melayu terkhusus di negeri Serdang ini untuk meningkatkan kecintaannya terhadap Melayu. Oke. Baik dari pakaiannya, segi bahasanya, tata keramanya, dan cara berpikir untuk ke depan. Menariknya ini Datuk Muda, kalau kita lihat kalau di Medan ini kan aktif ya. Aktif. Ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang semisal tadi yang ingin diplanningkan. Kalau di Serdang sendiri apa tonggak awal yang sudah atau akan dilakukan dalam waktu dekat terkait dengan apa yang dicita-citakan tadi? Ya, tonggak awal yang ingin saya lakukan untuk Serdang ini adalah mengkampanyekan Melayu terhadap anak-anak muda Melalui mensos dan Mensos, ya? dan silaturahim. Iya. Live TikTok. Live TikTok. Yes. Berarti Datuk Muda Hamdan ini selalu aktif di media sosial dengan mengkampanyekan tentang resam budaya Melayu, ya. Betul. Kira-kira apa yang unik yang akan dilakukan ke depan supaya kemudian seperti yang kembali di awal tadi kita katakan bahwa masyarakat sekarang ini terlalu mudah kemudian berubah, ya, akibat globalisasi tadi. Ya, tadi sesuai dengan kata tuanku tadi, ikuti zamanmu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Itu intinya. Itu intinya ya. Kata kuncinya itu ya. Saya kalau pidato sering ya, saya berharap kepada masyarakat Melayu, buatlah acara-acara baik itu perkawinan, ya, mungkin ada lulus anak sekolah, lulus ujian, ya buatlah tradisi-tradisi Melayu. Walaupun mungkin tak penuh, tapi paling tidak harus dibuat sehingga itulah mengenalkan ya kepada anak-anak kita. Pengetahuan, ada syukuran, macam di kampung tuh ada yang istilahnya yang naik pengantinnya itu di dulan. Itu ada yang buat. Alhamdulillah macam sanggar-sanggar kita di Pantai Labu, terus orang tuh ya kreatif. Malam baru saya hadiri Kemah Japin. Betul. Di Pantai Labu. Pantai, ya. Alhamdulillah saya terpana ya bahwa banyak rupanya anak-anak Melayu yang kreatif ya. Yang kreatif dan peduli sama budayanya. Mudah-mudahan ini bisa ya menular ke daerah-daerah lain. Baik. Karena itu kekuatan kita. Kalau menurut tuanku sendiri, ngelihat dari fakta-fakta sekarang yang kita jumpai, sebetulnya tuanku melihat lebih mudah menyampaikan atau menggerakkan masyarakat adat ini dengan posisi tuanku sebagai sultan tanpa embel-embel partai politik, atau pada saat posisi tuanku mendapatkan jabatan dari partai politik itu untuk menyentuh itu. Mana kira-kira opsinya? Memang terus terang jujur saya lebih mudah sekarang ya dibandingkan dengan waktu itu saya menyandang jabatan ketua partai. Karena di masyarakat ini kan tidak semua sama dengan partai dengan aspirasi politik saya. Kalau sekarang saya lebih bebas, lebih dianggap independen ya, independen netral. Tapi sebenarnya kalau mereka sadar bahwa pesan yang saya sampaikan itu ya kan mereka bisa cerna. Iya, bobotnya itu ya. Bukan saya arahkan kemana-mana, tapi lebih fokus ya bagaimana masyarakat Melayu ke depan lebih maju. Ya. Budaya tak boleh hilang. Okay. Itu yang saya sampaikan. Baik. Oke, mungkin Datuk Muda bisa menambahkan mungkin penyampaian dari tuanku tadi. Sebenarnya kalau secara adab, izin batik tuanku bukan untuk peribahasa menambahkan, tapi mendengarkan. Boleh. Ya, jadi peribahasa dari tuanku Sultan Serdang ini kita mendengarkan titahnya dan dijalankan. Nah, karena termasuk betul kata tuanku Serdang, karena macam di politik itu kan. Nah, jadi anak-anak Melayu itu dia harus mempunyai bakat-bakat tersendiri untuk kedepannya. Ada pengusaha, ada di bagian penari, penyanyi, dan harus ada mempunyai politik, jabatan, kekuasaan. Karena dengan satu tanda tangan di suatu daerah bisa mengubah suatu ke depan nanti. Baik. Luar biasa ya. Luar biasa, betul.